Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merilis sebuah teks khutbah Jumat yang mana kita akan mengambil tema tentang larangan melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Karena pada akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita atau di media sosial yang memberitakan tentang pelecehan seksual. Maka kami akan membacakan sebuah teks yang sesuai dengan tema atau situasi keadaan pada saat sekarang ini. Yang mana khutbah ini kita ambil dari kutipan sebuah artikel, yaitu dari islamnu.or.id. Baiklah, langsung saja kita membacakan. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd, ibadah rahman, fa inna usikum wa nafsi bitaqwallahil manan, al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bashsha minhuma rijalan katsira wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di siang hari yang patut kita syukuri ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Khatib mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Karena dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar dari problematika kehidupan yang kita alami. Juga akan memberi kita anugerah yang melimpah tanpa disangka-sangka dari mana jalannya. Jemaah kaum muslimin yang disayangi Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya ada ajaran-ajaran mulia yang mengandung tuntunan ideal bagi orang-orang Islam, bahkan bagi seluruh manusia di muka bumi. Jika melihat ajaran Islam, maka kita mendapati ada aspek vertikal dan ada pula aspek horizontal. Adapun aspek horizontal ada atau yang disebut dengan hablum minan nas adalah hubungan kita dengan manusia yang harus dijaga. Dua aspek ini sangat penting kita pelihara sehingga hubungan kita kepada Allah maupun hambanya selalu terpelihara. Berangkat dari sini dengan menjaga dua aspek hubungan vertikal dan horizontal, maka akan tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Jemaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berbicara hal yang telah disebutkan, salah satu aspek yang kadang tidak dipandang penting oleh sebagian dari kita adalah hubungan sesama manusia di antara kita. Salah satunya mengenai penghormatan kita kepada perempuan. Beberapa waktu lalu kita dapati kabar soal korban pelecehan seksual. Peristiwa ini bukanlah hal yang baru di dunia ini. Namun pantaskah kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap normal perbuatan tersebut? Tentu tidak. Islam mengajarkan kita untuk menghormati semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, tanpa pandang bulu. Islam menempatkan perempuan di posisi yang mulia sebagaimana laki-laki.
Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak bagi laki-laki untuk berbuat senonoh kepada perempuan. Begitupun sebaliknya, laki-laki harus menghormati perempuan. Begitu juga sebaliknya. Jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menghormati perempuan. Salah satunya adalah dengan menyadarkan kita atas pentingnya menghormati ibu kita. Dan ibu kita adalah seorang perempuan, maka perempuan haruslah dihormati oleh kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajulun ila an-nabi faqala, man ahaqqun nas bihusni sahabah?" Qala ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa abuka. Artinya, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian siapa wahai Nabi? Ibumu. Jawab Nabi lagi. Kemudian siapa lagi wahai Nabi? Ibumu. Kemudian siapa wahai Nabi? Bapakmu. Jawab Nabi kemudian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para suami untuk memuliakan istrinya dengan berbuat baik kepada mereka. Apabila ia memberi nasihat, maka harus menasihati dengan cara yang baik, tidak membentak-bentak istri. Nabi SAW bersabda, "Istausu bin nasa'i khairan." Artinya, perlakukanlah wanita dengan baik. Di hadis lain Nabi SAW bersabda, "Khairukum khairukum lin nisa." Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama kasih sayang pembawa rahmat bagi alam semesta. Islam membawa petunjuk bagi manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik setelah sebelumnya terkungkung pada adat istiadat zaman jahiliyah yang penuh dengan kezaliman. Pada zaman jahiliyah, perempuan amatlah tidak berharga dan hina. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh. Mereka tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta. Pada masa itu banyak orang tua yang menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup. Karena khawatir menanggung malu, budaya jahiliyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. Di antara kelompok yang tertindas pada masa sebelum Islam adalah perempuan. Tidak heran jika misi Rasulullah SAW banyak berkaitan dengan upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan. Islam datang memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh. Mengenai keadilan terhadap seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala sangat adil ketika menghitung amalan orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka berbuat baik, maka akan masuk surga. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 40 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakari aw unsya wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Yang artinya, siapapun yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, marilah kita hormati perempuan, jaga hak-haknya. Jangan biarkan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan kembali muncul di tengah-tengah kita. Terkait pelecehan seksual, Mufti Mesir Sauki Ibrahim Alam menyatakan, yang artinya kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syariat.
kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendahan, sehingga keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang, di luar nalar logis dan nalar kemanusiaan. Marilah kita sama-sama mencegah kekerasan seksual, dimulai dari sendiri, kemudian mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita akan pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak perempuan. Dengan demikian, kita telah menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga hamba-hambanya, sehingga kehidupan sosial masyarakat di tengah-tengah kita menjadi aman dan tentram, tentunya di bawah naungan kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.